Pada video ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi Zahir dengan studi kasus pada PT Nusantara Elektronik, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang elektronik. Langkah yang pertama yaitu kita akan membuat data baru. Nah, di sini itu berisikan informasi dari perusahaan, yaitu ada nama perusahaan yang tadi PT Nusantara Elektronik, terus alamat dari perusahaannya yaitu bertepatan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 125. Lalu kita bisa isi negaranya, Indonesia, kotanya Kota Bandung. Lalu setelah itu kita bisa isi kode pos. Nah, untuk nomor telepon ini kita bisa sesuaikan dengan nomor telepon perusahaan. Nah, setelah kita mengisi nomor telepon, selanjutnya kita isi bagian email. Untuk email ini kita sesuaikan juga dengan email perusahaan yang kita buat. Jangan lupa setelah email diisi, kita isikan juga websitenya. Setelah website terisi, kita klik lanjutkan. Kita pilih di bulan Januari. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Nah, setelah dilanjutkan, kita akan menunggu prosesnya. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, ini kita lanjutkan. Dan selesai. Kita tunggu sebentar. Nah, kita sudah masuk di menu. Tahap selanjutnya kita akan mengisi saldo awal akun. Nah, kita klik ini bagian saldo awal akun. Nah, kita sudah masuk di halaman saldo awal akun. Nah, di sini bisa diperhatikan apa saja yang diisi. Nah, untuk yang diisi ini kita harus sesuaikan dengan transaksi yang akan kita butuhkan nanti. Jadi, pada bagian saldo awal akun ini semuanya itu harus benar-benar balance. Jangan sampai ada selisih. Pada bagian ini bisa diperhatikan nama akun apa saja yang saya isikan dengan nominal yang sudah saya tentukan. Semua transaksi yang kita butuhkan tidak boleh sampai terlewatkan. Jika ada akun-akun yang tidak diperlukan, itu tidak perlu diisi. Jadi hanya akun-akun yang kita butuhkan saja yang kita isi. Selagi kita mengisi semua transaksi yang kita butuhkan, sambil kita lihat juga di bagian kiri itu apakah semuanya itu balance, masih sama gitu. Setelah semua transaksi yang kita butuhkan telah diisi, jangan lupa perhatikan di bagian kiri itu bahwa dia harus 0. Nah, berarti sudah balance, lalu kita rekam. Nah, kita sudah kembali ke menu awal tadi. Berikutnya kita akan mengisi bagian data customer dan vendor di bagian data-data, terus kita klik data baru. Di bagian ini itu berisikan data nama dan alamat dari customernya. Nah, di bagian ID itu kita isi misalnya customer yang pertama gitu dengan nama perusahaannya apa. Misalnya perusahaan ini yaitu dengan nama PT Maju Elektronik. Untuk tipenya tetap benar, masih sama customer. Selanjutnya kita isi kontak personnya itu siapa, atas nama siapa. Data customer ini sangat diperlukan agar pada saat membuat invoice penjualan kita tidak perlu lagi mengetik ulang identitasnya.
Lalu kita bisa isi nomor HP dari customer kita. Setelah kita isi nomor HP, bisa kita isi juga emailnya. Nah, selanjutnya kita akan periksa apakah data-data yang kita input itu sudah sesuai dengan data customer kita. Nah, setelah kita perhatikan semuanya, jika itu sudah benar, lalu bisa kita rekam. Kita pilih ya. Nah, maka satu data customer itu sudah masuk. Lalu kita bisa mengisi bagian customer yang kedua. Sama halnya dengan customer yang pertama, bagian yang kita butuhkan itu yang kita isi dan harus kita sesuaikan dengan data dari customer kita. Semua hal yang berkaitan dengan data customer yang kita punya harus kita isikan dan harus sesuai. Mulai dari HP, email, kontak personnya. Nah, setelah kita mengisi semua itu, jangan lupa di cross check kembali. Kita cek apakah semuanya itu sudah benar. Nah, jika semua itu sudah benar, kita rekam kembali. Di sini data customer yang kedua juga telah jadi. Kita buat baru lagi untuk data customer kita yang ketiga. Sama halnya dengan customer kita yang pertama dan kedua, kita isi apa saja yang kita butuhkan. Karena ini masih customer, jadi tipenya itu masih customer. Nah, kita isi semuanya, HP, email, kontak personnya. Nah, setelah kita isi, jangan lupa kita cek kembali lagi. Setelah semua itu terisi, maka bisa langsung kita rekam. Ketika ketiga customer yang kita isi itu sudah selesai, maka akan muncul di sini. Setelah data customer tadi kita buat, selanjutnya kita akan menginput saldo awal piutang usaha. Nah, kita klik yang baru, terus kita isi. Yang pertama itu ada PT Maju Elektronik, kita okekan. Terus kita isi nomor invoice-nya. Misalnya INV 0001 karena dia customer yang pertama. Lalu kita isi nilai piutangnya misalnya 5 juta. Setelah itu bisa kita rekam. Maka sudah terinput data dari customer yang pertama tadi dengan nilai jumlah piutang usahanya berapa. Kita lanjut ke customer yang kedua. Sama halnya dengan customer yang pertama, bagian yang diisi juga masih sama, cuman dibedakan saja seperti nomor invoice-nya dengan nilai piutangnya. Nah, bagaimana sih membedakan nilai piutangnya itu tadi? Kalau kita perhatikan, waktu kita input saldo awal tadi, kan nilai piutangnya itu sebesar 10 juta. Karena di sini kita menggunakan customernya itu 3, jadi kita bagi aja menjadi 3. Misalnya di customer yang pertama itu mendapatkan 5 juta, customer yang kedua itu kita jadikan 3 juta, yang terakhir itu customer ketiga ini kita kasih 2 juta. Setelah ketiganya selesai, maka kita bisa tutup. Selanjutnya kita akan menginput bagian data vendor atau supplier. Tempatnya masih sama kayak waktu kita nginput data customer. Cuman yang membedakan ini kita bedakan dari ID-nya. Kalau yang ID customer kita kan tulisnya customer cost 001. Nah, kalau vendor kita tulis saja ven 001. Terus kita isi perusahaannya juga, atas nama perusahaannya apa. Dan membedakannya juga dari bagian tipenya. Kalau yang customer tadi dia tetap customer, tapi karena ini sekarang kita nginput data vendor, maka di bagian tipenya itu kita ganti juga ke bagian vendor. Nah, kalau untuk kontak personnya juga jangan lupa diisi, lalu nomor HP dari vendornya. Jangan lupa bagian emailnya kita isi juga. Setelah semua dipastikan benar, langsung kita rekam. Untuk NPWP atau NIK-nya kenapa kita lanjutkan saja meskipun belum diisi, sama halnya kayak di bagian customer, karena kita ini seperti simulasi gitu. Jadi kita tidak mengada-ngada untuk membuat NPWP atau NIK-nya. Jadi kita lanjutkan saja. Nah, tapi kalau kita misalnya mengerjakan asli atau menggunakan zahirnya itu secara benar untuk urusan pekerjaan, kita harus mengisi semua data-data customer-nya itu dengan benar dan sesuai.
Lalu untuk pengisiannya sama halnya dengan vendor yang pertama, vendor kedua dan ketiga juga sama. Jika kalian memperhatikan, terdapat perubahan di ID-nya ketika tipe yang kita pilih. Ketika kita udah memilih tipe, misalnya dari customer tadi kan kita pilih tipenya jadi vendor. Nah itu kenapa? Karena saya sudah sempat mencobanya 2 kali. Jadi waktu kita transaksi vendor yang pertama lagi, dia langsung otomatis berubah menyesuaikan karena dia sudah yang ketiga. Jadi waktu kita pilih tipe dari customer, kita pindah ke vendor, dia berubah. Jadi misalnya tadi kan kita ketiknya vendornya ketiga, karena seharusnya dia udah kelima, maka dia akan langsung menyesuaikan sendiri jadi vendor kelima. Nah kalau untuk contact person itu kita menyesuaikan lagi dengan vendornya. Nama vendornya itu siapa gitu, dengan nomor HP-nya. Lalu tidak lupa kita isi juga emailnya. Setelah semua terisi dan udah kita pastikan itu benar dan sesuai dengan vendor yang kita isi, langsung kita rekam. Ketika sudah selesai, datanya akan muncul di sini. Berikutnya kita akan menginput saldo awal hutang usaha. Nah, kita pilih baru, terus kita pilih nama pemasoknya siapa, kita pilih vendor yang ketiga, PT Sumber Elektronik, kita okekan. Nah, ini kita isi nomor invoice-nya berapa, sama kayak di waktu kita ngisi yang customer tadi, kita bedakan saja ketiganya. Dan untuk nilai hutangnya, kalau untuk saldo awal hutang usaha yang waktu kita input di saldo awal itu nilainya sebesar 15 juta. Jadi sama kayak di customer, kita bagi juga jadi 3. Dengan jumlah untuk vendor yang pertama itu sebesar 8 juta dan vendor yang kedua ini sebesar 4 juta. Lalu nanti untuk vendor yang ketiga itu dengan nominal sebesar 3 juta. Lanjut, kita selesaikan untuk vendor yang ketiga ini. Nah, kita isi nomor invoice-nya, kita kasih nilai hutangnya 3 juta tadi, lalu kita rekam. Nah, di sini sudah benar 15 juta, langsung kita tutup. Balik lagi ke menu awal, kita akan mengisi data produk, lalu kita klik data produknya, kita klik plus atau data barunya untuk isi data barunya. Lalu kita ketik kode dari barangnya dan kita tulis deskripsi apa nama barang kita itu. Di sini juga kita akan membuat 3 kode barang. Jadi ada 3 barang yang akan kita input. Setelah kita selesai mengisi, nanti bisa langsung kita rekam. Kita isi yang bagian yang kita perlukan saja. Setelah kita klik rekam, maka barangnya akan muncul di sini. Kita buat lagi untuk barang yang kedua. Kita isi lagi sama halnya yang kayak tadi, apa yang kita butuhkan dari kode barangnya, deskripsi dari barangnya itu apa. Kalau untuk kode barang ini kita bisa buat aja kayak barang pertama BRG 001. Nah, untuk barang kedua BRG 002. Nah, untuk barang ketiga nanti BRG 003. Lalu kita rekam. Setelah kita rekam, nah kita lanjut lagi untuk input barang yang ketiga. Sama kayak barang 1 dan 2 yang diisi sama saja, cuman kita bedakan apa barang berikutnya gitu. Setelah mereka diisi, setelah kita lihat udah benar namanya, langsung kita rekam lagi. Setelah selesai, selanjutnya kita akan input saldo awal persediaan. Kita klik baru, terus kita klik kode barangnya, kita pilih kode barang pertama, terus kita masukkan stok awalnya 2 dengan harga pokok satuannya itu di 8 juta rupiah. Selanjutnya kita input barang yang kedua. Nah, untuk pembagian harga satuannya itu bagaimana? Karena di saldo awal tadi kan kita sudah menyantumkan untuk persediaan 1 itu dengan nominal 25 juta.
Jadi, pembagian harga pokok dan jumlah satuannya kita sesuaikan aja dengan ketiga produk yang kita ambil. Jadi kita bagi 3 sama halnya kayak waktu customer sama vendor, waktu produk juga gitu, kita bagi jadi 3. Jika ketiganya sudah benar ada dan totalnya benar 25 juta, kita tutup, lalu berarti prosesnya sudah selesai untuk bagian produk. Setelah seluruh data serta saldo awal selesai diinput, langkah berikutnya adalah melakukan transaksi penjualan. Selanjutnya kita masuk ke menu penjualan, kita pilih invoice penjualan. Nah, ini kita klik baru. Selanjutnya kita mulai mengisi mulai dari tanggalnya. Tanggalnya bisa kita sesuaikan, tapi bulannya harus di awal bulan. Di bulan Januari, ini kita pilih tanggal 8, lalu kita pilih nama pelanggannya. Nah, terus kita mulai isi input barang-barangnya, apa barang yang kita pilih, terus kita pilih dikirimnya itu harga berapa biji, dan totalnya nanti langsung keluar. Setelah itu bisa langsung kita rekam. Untuk beberapa transaksi yang melalui invoice penjualan yang diisi itu sama aja, bagian-bagian yang diisi tinggal kita sesuaikan, tanggalnya, nama pelanggannya siapa, barangnya apa, nah yang dikirimnya itu berapa piecesnya gitu, kita sesuaikan saja. Setelah sesuai dan total yang sudah keluar bisa langsung kita rekam kembali. Seperti itulah untuk semua yang menggunakan invoice penjualan. Berikutnya kita perhatikan apa aja yang kita input supaya lebih jelas. Setelah semua transaksi yang menggunakan invoice penjualan telah dilakukan, kita klik batal dan kita lihat langsung kelihatan kurvanya. Lalu yang kita input semuanya, pelanggannya, semuanya nilainya akan keluar juga. Berikutnya kita akan melakukan pembayaran piutang usaha. Sama seperti invoice penjualan, pencet baru. Terus ini yang membedakannya, dia akun kasnya akun kas dari bank, terus tanggalnya bisa kita pilih. Yang penting di bulan Januari kita sesuaikan saja. Nah, darinya itu jangan lupa kita isi dari perusahaan mana gitu, dari PT mana. Lalu kita akan isi bagian alokasi dananya, dan semua proses pembayaran hutang usaha prosesnya sama saja. Jadi kita bisa perhatikan lebih baik. Jika semua transaksi yang telah kita ingin masukkan telah selesai, bisa kita pencet batal dan semua datanya akan keluar, terus kita tutup. Selanjutnya kita lanjut ke retur penjualan. Nah, kita klik baru lagi, terus datanya akan keluar. Kita mulai isi dari bagian tanggal. Pokoknya di bulan Januari, untuk tanggalnya bisa kita sesuaikan. Terus nama pelanggan itu dari kayak perusahaannya apa, PT apa gitu. Nama barangnya apa. Kita okekan. Terus
di returnya itu berapa biji, nanti dia langsung keluar totalnya. Kita pilih juga alasan mereturnya apa, karena barang rusak atau apa. Kita klik OK, terus kita pilih kredit atau demo. Nah, kita ini memilih kredit. Kita pilih saja angka kreditnya berapa, terus kita rekam. Nah, untuk transaksi berikutnya juga sama halnya, yang diisi juga sama, cuman yang membedakan nanti barangnya apa, nomor barangnya apa, catatan atas returnya kenapa, dan kredit itunya berapa juga. Kalau tepat menu-menu pengisiannya masih sama kayak yang pertama tadi. Ketika semua yang ingin kita input itu telah selesai, maka kita akan melihat langsung kurvanya. Setelah itu kita tutup dan kembali ke menu awal. Berikutnya kita beralih ke pembelian. Nah, kita masuk ke invoice pembelian. Sama halnya dengan seperti invoice penjualan, yang diisi kurang lebih masih sama. Ada tanggal, terus nama pemasoknya. Yang membedakan itu dari barangnya, kalau tadi kan itunya ID-nya customer, tapi kalau sekarang ID-nya itu vendornya. Untuk invoice pembelian, nah semuanya sama, jadi kita perhatikan prosedur-prosedurnya supaya bisa lebih paham. Jika semuanya sudah selesai, maka dia akan langsung keluar kurvanya ketika kita batal. Setelah itu kita tutup. Berikutnya kita masuk ke pembayaran hutang usaha. Nah, kita klik, kita pilih baru, lalu kita bisa isi data-datanya. Mulai dari tanggal, penerimanya siapa, lalu jangan lupa isi alokasi dananya juga. Selanjutnya kita perhatikan step by stepnya untuk bagaimana kita melakukan transaksinya.
Jika semua transaksinya telah selesai, kita tutup, lalu kita masuk ke retur pembelian. Untuk retur pembelian masih mirip dengan retur penjualan. Bagian yang diisi masih tanggal, terus kita isi nama pemasoknya, nomor barangnya, di returnya berapa. Terus semuanya hampir sama, hampir mirip, yang diisi juga sama-sama kita masukkan juga catatan atas returnya itu kenapa. Terus kita pilih kredit atau demo, tapi di sini kita pilih kredit. Nah, setelah semuanya itu diisi, totalnya sudah keluar, maka akan direkam. Begitu pula dengan transaksi-transaksi seterusnya. Nah, selanjutnya kita perhatikan bagaimana caranya supaya lebih paham. Jika sampai tahap ini seluruh transaksi telah dilaksanakan, berarti prosesnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke laporannya, laporan keuangannya, laporan penjualan, laporan pembelian, dan lain sebagainya. Bisa kita perhatikan. Di sini saya akan menampilkan beberapa. Di sini ada laporan arus kas dari PT Nusantara Elektronik. Di laporan keuangan ini ada beberapa macam, ada laporan arus kas, laporan laba ruginya, neraca saldo, berikut neraca saldo yang bagian sheet 1. Sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5, lalu ada buku besar, lalu ada juga kas dan bank.
Berikutnya ada laporan pembelian hutang. Sini juga ada jurnalnya. Berikutnya ada laporan barang, ada stoknya. Dan yang terakhir ada laporan lainnya. Kita sudah sampai di tahap akhir karena sudah di bagian laporan.